kekuatan hati negeri ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini?
nggak bisa membantu kita ngajari karena sudah menjadi coach dulu. Lain. Selanjutnya penggerak komunitas praktisi. Komunitas praktisi misalnya di sini ada kegiatan kumpul itu, ya kan? Kita kumpulan deh gitu kan. Nah, kita di dalamnya isi misalnya penggerakkan ayo kita kumpulan kita membahas misalnya membuat soal ulangan untuk kelas 4, mengumpulkan teman-teman dulu kelas 4 untuk kumpulan untuk membahas kegiatan soal misalnya gitu ya, itu namanya penggerak komunitas praktisi. Selanjutnya visi guru penggerak. Nah, kemudian visi guru visi itu apa? Visi itu harapan, impian, ini jadi apa sih saya nantinya, itu visi, harapan yang ingin dicapai, itu visi. Dalam mewujudkan suatu perubahan dibutuhkan sebuah prakarsa perubahan yang tepat. Jadi untuk membuat visi itu dibutuhkan suatu perubahan sebuah prakarsa yang tepat. Selain itu dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi dari seluruh elemen. Oleh karena itu dibutuhkan perubahan apa itu? Ini apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang dimulai dengan memberikan hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kontribusi sebelum menangkap pada tahap selanjutnya. Nah, itu perencanaan yang dilakukan itu kan baca. Apa baca? Kita lanjut. Tahapan baca itu apa? Nah, baca merupakan akronim atau singkatan. Ya, baca itu singkatan. Dalam tiga utama yang digunakan tuh tahapan baca ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dibaca dari atas ke bawah itu jadinya baca B. Jadi itu apa? Buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali bukti. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Nah, modul 1.4 itu tentang budaya positif. Dari tahapan baca tersebut akan terjadi kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi dari baca itu tadi akan terwujud budaya positif, akan tercipta budaya positif, rasanya aman, nyaman, pada murid dalam proses pembelajaran. Selain itu budaya positif akan mendorong murid memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, ini nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nih. Dalam menerapkan budaya positif diperlukan pemahaman bahwa terhadap satu disiplin. Disiplin positif. Jadi untuk tercipta budaya positif yang pertama itu harus adanya disiplin positif, adanya nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, melalui motivasi, hukuman dan pembelajaran apresiasi. Ketiga, keyakinan kelas. Nah, udah tahu ya keyakinan kelas? Kalian sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah. Terus kebutuhan dasar manusia. Yang kualitas, 5 posisi kontrol dan sertifikat restitusi. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk sebuah kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa pengaruh adanya
Nah, kreatif dan penghargaan merupakan kualitas, terus penghargaan merupakan kreativitas. Tadinya kamu itu kreatif karena akan dapatkan penghargaan misalnya berupa uang, beda dari buku. Terus kalau kasih kalian nggak mau kreatif lagi, gitu loh. Terus penghargaan mengenai motivasi juga kamu. Ya, penghargaan ternyata memberikan penghargaan itu kurang lebih ya, kurang apa ya? Apa? Ini namanya gambaran segitiga restitusi. Apa? Gambaran segitiga restitusi seperti itu. Jadi restitusi itu ada 3 tahapan. Dalam segitiga restitusi itu ada tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Gurita misalnya kalian pernah melakukan kesalahan, terus gurita menyatakan dengan tindakan dengan misalnya pada kalian tidak apa-apa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Namanya menstabilkan masalah. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah yaitu tanya, misalnya contohnya Mbak Janet juga mengerjakan PR di rumah. Nah, udah datang ke sini, kita masuk ke kelas. Ya, Janet, Mbak Janet, kamu lagi ngapain? Sedang mengerjakan PR, Bu. Nah, itu Gurita tanya, terus cara memvalidasi masa itu bagaimana? Gurita bilang, nggak apa-apa, kamu tidak mengerjakan PR. Banyak ada temanmu kemarin juga tidak mengerjakan PR. Itu namanya ya tadi. Terus setelah itu langkah kedua Gurita lakukan validasi tahapan yang salah. Gurita menanyakan, tentunya karena Gurita tanya lagi, ini ya pastinya kamu punya alasan mengapa tidak mengerjakan PR, ya kan? Terus Mbak Janet iya Bu, alasannya karena saya mungkin alasannya karena mungkin Mbak Janet waktu itu latihan pidato, mau lomba pidato, jadi sampai sore pulang-pulang tidur sampai pagi, jadi tidak mengerjakan PR, gitu loh ya. Nah, terus setelah itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Setelah itu Gurita tanya, Mbak Janet, dengan kejadian ini Mbak Janet telah melanggar keyakinan kelas apa tidak? Nah, melanggar keyakinan kelas kan? Apa? Keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh Mbak Janet. Yang dilanggar itu tidak mengerjakan PR. Gurita tanya lagi, nah, dengan tidak mengerjakan PR berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Tentang apa? Tidak bertanggung jawab. Iya, tidak bertanggung jawab. Setelah itu ditanya lagi, untuk itu karena Mbak Janet sudah tahu Mbak Janet salah kalau melanggar keyakinan kelas, hal-hal apa yang akan Mbak Janet lakukan agar tidak melakukan kesalahan lagi? Nah, terus Mbak Janet ya dia nggak boleh. Mbak Janet bilang tidak akan mengulanginya lagi, akan lebih bertanggung jawab. Seperti itu ya. Jadi di dalam ternyata hukum itu tidak, itu identitas gagal, ya kan? Identitas gagal. Di sini ada contoh-contohnya ya. Ada udah disebutkan contoh ya. Nah, ternyata ini manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua, bertahan hidup itu berarti bebas, berarti apa kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan webinar diseminasi penerapan modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Dan narasumber webinar tentang diseminasi penerapan modul 1.4 budaya positif. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, mari kita webinar pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jawar, serta rekan-rekan semua yang hadir dalam acara ini, yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat kumpul dalam acara webinar ini. Baiklah Bapak dan Ibu semua, akan memaparkan materi tentang menyebarkan dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4. Izin screen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan materi berbagai pemahaman dan pengalaman terkait modul 1.4 budaya positif terkaitan antara modul 1.1 hingga modul 1.4. Modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan KHD. Selanjutnya, modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 yaitu visi penggerak, dan modul 1.4 adalah budaya positif. Modul 1.1 yaitu mengenai filosofis pendidikan KHD. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Pendidikan yang memerdekakan anak, menghasilkan budi pekerti. Pendidik diumpamakan seperti petani yang harus merawat bibit tanaman sesuai dengan jenis tanamannya. Selanjutnya yaitu modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan KHD tersebut, seorang guru harus memiliki sikap among, yaitu dengan mempunyai nilai dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak untuk memotivasi muridnya mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nilai guru penggerak yaitu diantaranya yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua mandiri,
ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach guru lain. Dan yang terakhir itu penggerak komunitas praktisi. Selanjutnya modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan dibutuhkan sebuah prakarsa, perubahan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi dari seluruh elemen. Oleh karena itu diperlukan manajemen perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki sebelum menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan menggunakan tahapan Bagja. Bagja yaitu merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Nah, ini ada pun tahapan-tahapan Bagja, diantaranya yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Selanjutnya yaitu modul 1.4, budaya positif. Budaya tersebut akan terjadi pembiayaan aktif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Selain itu, budaya positif akan mendorong murid memiliki nilai-nilai kebaikan. Positif yang hukuman dan penghargaan institusi berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Berbicara dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan sebuah kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nilai kebajikan universal sesuai profil pelajar Pancasila diantaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ada tiga motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu ada teori motivasi perilaku manusia. Ada yang pertama itu motivasi eksternal. Di situ ada kalimat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalimat tanya yang dapat digunakan itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, masih motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain
atau institusi. Kalimat pertanyaannya dapat digunakan yaitu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Selanjutnya, yang ketiga yaitu motivasi internal, yaitu tujuannya disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan yang dapat digunakan yaitu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman di situ termasuk identitas gagal. Di antaranya ya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apa saja itu? Tidak nyaman untuk murid, untuk anak, dan itu untuk jangka waktu yang sangat panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Selanjutnya, murid membenci peraturan. Ini termasuk jenis negatif. Selanjutnya, identitas sukses atau disiplin ada dua, ada konsekuensi dan restitusi. Yang konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, terus murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Selanjutnya, apa peraturannya? Mampukah kamu? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini bersifat netral. Selanjutnya, restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak itu dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini termasuk dalam jenis positif. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu dapat, diantaranya ada tiga, yaitu penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan dapat mematikan kreativitas, dan penghargaan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Helson Gegosen 1996. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir 9 yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya ini adalah gambaran tentang segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas itu ada kalimat atau pernyataan yang dapat diucapkan, dikatakan. Misalnya dalam menstabilkan identitas, misalnya pernyataan yang dapat itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu termasuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Yang dapat dilakukan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kalimat tanya apa yang dapat digunakan dalam menanyakan keyakinan, yaitu ada keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah gambaran segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu ini adalah menstabilkan identitas. Di sini ada contoh perkataan guru ya, untuk menstabilkan identitas, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, ini membantu murid untuk mengenali baseline yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Yang dapat dilakukan oleh guru yaitu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Lalu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini adalah menyiapkan anak untuk meyakini nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru berkata, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang lebih sukses, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya? Dan bagaimana jika kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan di kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Di sini ada dua, antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang mana yang merupakan keyakinan yang sebelah kiri itu kesepakatan kelas dunia dan tepat waktu mengucapkan dulu kelas dalam jaran, lalu tertib. Yang sebelah kanan kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang sangat murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, Bapak dan Ibu semua, saya ingin bertanya, ini mana yang merupakan keyakinan kelas itu? Yang kiri atau yang warnanya hijau atau yang warnanya putih? Merupakan keyakinan kelas. Yang berwarna hijau yang sebelah kiri atau yang berwarna putih sebelah kanan? Hijau. Mungkin Bu. Hijau. Yang hijau itu merupakan
Terima kasih, jawab dengan benar. Manusia itu memiliki keyakinan lima berdasar harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kekuasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan? Saya di sini ada contoh. Ibu bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan Tugas katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kebutuhan apa ini yang pertama itu, lanjut yang kedua itu ini, padahal aku memakai jepit rambut baru, senang bernyanyi. Selanjutnya kebuta bass. Membuat orang merasa bersalah yang atau dan manajer. Untuk penghukum hasilnya apa? Hasilnya anak akan berontak, menyalahkan orang lain, dan akan berbohong. Meletakkan guru luar guna berkualitas. Lalu murid dampak yang akan terjadi apa? Guru berceramah dan mengatakan ibu kecewa. Lalu kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres. Hasilnya apa? Hasilnya menyembunyikan dan berikan kalau di dalam dunia berkualitas. Lalu murid kata, maafkan saya, dampak pada murid merasa rendah diri. Selanjutnya yaitu posisi kontrol menjadi teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah membantu kamu. Hasilnya ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletak guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Lalu murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Untuk posisi kontrol pemantau, guru menghitung dan mengukur. Lalu guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawali. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer.
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Hasilnya menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Terima kasih, demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, sih Wijari atas format yang luar biasa dan berikan pencerahan. Webinar saya hormati. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin menyampaikan tanggapannya atau bertanya pada narasumber, dipersilakan dengan cara raise hand. Ya, untuk yang pertama mau Bu Ik Sucianti. Terima kasih waktunya Ibu Moderator. Saya ingin bertanya kepada Bu Nita ya, terkait posisi kontrol seperti apakah yang ideal ketika kita bertemu dengan beragam murid yang multikultural. Demikian pertanyaan saya, monggo Bu Anita. Baik, terima kasih Mbak Ika atas pertanyaannya, akan saya jawab ya. Semoga nanti jawaban saya bisa Mbak Ika paham, semua pun juga ya. Baik. Dengan berambut dengan jawab. Tidak sempat pertanyaan beragam. Memungkinkan seorang guru itu melakukan sudah karakter pendidik kita ya. Tersebut harusnya yang dilakukan secara lunak dulu, maka kita gunakan solusi yang pertama, yaitu posisi kita sebagai teman. Nah, kita sebagai teman terlebih dahulu, kalau kita sudah menggunakan teman dahulu, setelah itu kalau kita sudah menggunakan posisi teman kok belum berhasil, kita lanjut atau berganti menjadi menggunakan posisi kontrol sebagai posisi kontrol manager setelah teman, karena teman tidak kurang sukses kurang berhasil, kita meningkat menjadi posisi kontrol di manager. Seperti itu Mbak Ika. Jadi posisi kontrol itu bisa kita gunakan secara bervariasi sesuai dengan lingkungan. Posisi kontrol manager itu mungkin salah satu kontrol yang tepat untuk kita lakukan, begitu, untuk menghadapi murid-murid yang multikultural, begitu Mbak Ika. Terima kasih Bu Anita, saya rasa sudah cukup puas ya dengan jawaban Bu Anita. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk Bu Ika Sucianti yang sudah mengajukan pertanyaan. Dipersilakan untuk pertanyaan berikutnya, Bu Hayatun Nikmah, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bu Anita yang sudah memaparkan materi dengan sangat gamblang dan luar biasa sehingga bertambah pemahaman saya. Ya, di sini saya akan mengajukan satu buah pertanyaan. Bagaimana jika kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tetapi indisipliner siswa itu dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang seperti itu. Apakah posisi kontrol sebagai manajer ini masih efektif untuk dilaksanakan? Terima kasih, hanya itu Bu Anita, monggo.
Saya arahkan waktu sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hayatun atas pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya, nggih. Bagaimana jika kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tetapi indisiplinernya siswa itu masih selalu dilakukan secara terus-menerus, nggih? Apakah posisi kontrol sebagai manajer ini masih efektif? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Anak itu sudah diingatkan, kita sudah punya keyakinan kelas juga, nggih Bu. Nah, dan setiap anak sudah kita minta untuk melakukan kesadaran pribadi tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan jika mereka melanggar keyakinan itu, tapi besoknya masih diulang lagi. Nah, itulah pentingnya kita sebagai seorang manajer. Menurut saya, jika memang suatu tindakan itu kok dilakukan terus-menerus, berulang kali, mungkin terus sudah ditanyakan, perlu ditanyakan lagi, terus diulangi lagi, apa motivasi dia? Kita tanyakan ke siswa tersebut, apa sih motivasi dia sehingga melakukan itu berulang-ulang? Nah, kita juga perlu tahu juga motivasi atau 5 kebutuhan dasar. Jadi gini, anak itu mungkin kan sudah melakukan, sudah dikasih tahu, ya, masih melakukan lagi. Berarti kita sebagai guru, kita mencari informasi lagi. Kenapa sih kok anak ini kok masih melakukan yang itu? Ternyata kita tahu bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Tadi paparan bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, mungkin itu ada salah satu yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Ya, kebutuhan dasar apa yang tidak dia penuhi, yang menyebabkan dia melakukan itu berulang-ulang. Karena setiap anak memang menuntut kebutuhan dasar itu dipenuhi. Mungkin ada salah satu, misalnya apa kurang kasih sayang. Jadi kalau memang itu dilakukan berulang-ulang, maka saya rasa diperlukan penanganan khusus. Kalau saya di SD, pertama kita harus tahu dulu kebutuhan dasar. Kita cari tahu kebutuhan 5 dasar itu yang belum terpenuhi oleh anak itu tuh apa. Kalau kita sudah tahu, kalau saya ya, atau khususnya karena saya di SD, mungkin perlu bantuan. Kita komunikasikan, minta bantuan kepada kepala sekolah dan kerjasama dengan orang tua murid. Begitu Bu Hayatun jawaban dari saya. Ya Bu, terima kasih. Sudah tambah gamblang saya Bu. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu Hayatun. Terima kasih penjelasan yang luar biasa Bu Anita untuk pertanyaan dari Bu Hayatun. Untuk peserta webinar yang lain, Bapak Ibu monggo jika masih Mohon ada. maaf Bu Ari, saya sebelum ini saya mau Closing statement. Baik. Iya. Jadi untuk pemahaman ini, untuk budaya positif ini itu kita tuh memerlukan kerjasama atau kekuatan untuk melakukan sebuah perubahan, yaitu menerapkan budaya positif agar lingkungan kelas atau lingkungan sekolah kita itu menjadi lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi untuk agar lingkungan sekolah itu nyaman, kondusif untuk belajar, kita tuh diperlukan kerjasama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, Bapak Ibu, seperti itu pengertian dari saya seperti itu bisa terlaksana di sekolah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua serta moderator yang sangat hebat sekali, Bu Ari, sudah hadir dalam acara webinar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita terapkan dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang hebat hari ini, Ibu Anita Wijayanti. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber hebat kita. Ya. Peserta webinar yang saya hormati, semoga webinar ini dapat memberi manfaat dan inspirasi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian webinar hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup webinar ini dengan membaca hamdalah bersama. Mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja kamu ya. Mbak Jana sedang apa? Sedang mengerjakan PR matematika, Bu. Mbak Jana belum mengerjakan PR matematika? Belum, Bu. Gak apa-apa, Mbak Janet belum mengerjakan PR matematika. Karena bukan Mbak Janet saja yang tidak mengerjakan PR kemarin, ada teman Mbak Janet juga tidak mengerjakan PR. Pasti Mbak Janet tidak mengerjakan PR karena ada alasannya. Ya kan? Alasannya apa Mbak Janet tidak mengerjakan PR? Saya kemarin latihan pidato, Bu, sampai sore. Saya kelelahan, saya pagi tidur, Bu. Jadi begitu. Jadi Mbak Janet latihan pidato sampai sore, pulang-pulang, kelelahan, tidur, jadi tidak mengerjakan PR. Terus tadi pagi Mbak Janet bangunnya kesiangan apa tidak? Terus berangkat ke sholat terlambat apa tidak? Tidak. Oh, berarti Mbak Janet sudah melakukan suatu kebaikan. Kebaikannya apa? Tidak terlambat datang ke sekolah. Tetapi dengan kesalahannya Mbak Janet tidak mengerjakan PR, Mbak Janet itu sudah melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya telah melanggar keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Janet langgar? Ya, Bu, saya melanggar. Saya tidak bertanggung jawab akan tugas yang diberikan kepada saya. Ya, Mbak Janet sudah melanggar tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Menurut Mbak Janet, tanggung jawab itu penting apa tidak? Penting, Bu. Nah, penting. Tanggung jawab penting. Oke, kalau penting, hal-hal apa yang akan Mbak Janet lakukan agar kedepannya tidak melakukan atau tidak melanggar keyakinan kelas lagi? Saya akan memperbaikinya dan tidak akan melanggar lagi. Baiklah, kamu sudah tahu hal apa yang akan Mbak Janet lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Baiklah, sekarang siap-siap kita mulai pelajaran lagi. Ya? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jajal, gagap ora? Selera. Mas Fadil, kamu sedang apa? Main pesawat kertas, Bu. Kamu tahu sekarang sedang pelajaran? Tahu, Bu. Kenapa kamu bermain? Saya bosan, Bu. Kamu bosan bermain. Padahal kamu tahu sedang dalam mengikuti pembelajaran. Ada alasan lain? Ada, Bu. Apa? Saya disuruh Fadil mau lihat pesawat. Baiklah, Bu Nita tidak akan mencari kesalahan, tapi Bu Nita akan menyelesaikan masalah. Karena Ibu tahu kamu melakukan ini pasti ada alasannya, ya kan? Nah, sekarang kamu melakukan ini biar tidak bosan, ya. Tetapi yang Mas Fadil lakukan itu sudah mengganggu orang lain, mengganggu teman-temannya yang sedang belajar, ya kan? Nah, apakah dengan melakukan hal ini Mas Fadil itu sudah melanggar keyakinan kelas? Iya, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah Mas Fadil langgar? Menghormati orang lain. Tidak menghormati orang lain. Baiklah, sekarang kita tanya. Tidak menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu penting apa tidak? Penting. Penting. Nah, menghormati orang lain itu penting. Jadi, hal-hal apa yang akan Mas Fadil lakukan untuk kedepannya tidak melanggar keyakinan kelas? Akan memperbaiki sikapnya dan tidak akan menghormati orang lain. Oke, baiklah. Mas Fadil, bagus. Mas Fadil sudah tahu apa yang akan dilakukan untuk
hadir. Ya sudah, sekarang masukkan pesawat kertasnya ke dalam tas. Kita kembali lagi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Janata Sitya. Saya siswa kelas 4 SD Negeri 1 Kejawar. Saya merasa senang sekali karena tadi tidak dihukum dan dimarahi oleh Bu Nita, tapi diajari untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilanan Fatur Rahman. Saya siswa kelas 4 SD Negeri 1 Kejawar. Saya merasa senang karena tidak dimarahi oleh Bu Nita karena pada saat pelajarannya saya bermain pesawat kertas. Terima kasih Bu Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.